Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan tentang ajaibul qalbi, keajaiban-keajaiban hati, keajaiban-keajaiban sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hati yang telah suci, hati yang telah jernih. Mudah-mudahan kita menjiwainya, amin ya rabbal alamin. Dadas fal qalbu huwal maqbul indallah idza salima min ghairillah. Hati itu nanti diterima oleh Allah ketika hati tadi selamat dari lirian-lirian yang selain Allah. Bolak-balik berkali-kali saya bilang, kata orang Jawa dulu harus tahu sangkan paraning dumadi, harus lurus. Apapun yang diberikan Allah, apapun yang kita lakukan, tujuannya harus lurus, tulus, fokus kepada Allah. Jadi orang kaya ya kekayaannya dibuat untuk melihat Allah dan menuju Allah. Jadi pejabat ya jabatannya dibuat untuk tulus, fokus, lurus menuju Allah. Menjadi tokoh, kiai, ustadz, habib, semuanya dibuat lurus, tulus, fokus menuju Allah. Wa huwal mahjub anillah idza sara mustaghriqan bi ghairillah. Dan hati akan terhalang dari Allah, terhalang dapat melihat kebesaran Allah, terhalang untuk memandang keajaiban-keajaiban hal-hal yang ada di dekat Allah, terhalang dari makrifat Allah apabila hati tadi tenggelam terhadap selain Allah. Hati tadi terkecohkan, tertutup oleh selain Allah. Jadi istilah katanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kok hati tidak melihat, tapi kok nggak kelihatan? Ya masuk akal saja. Pondok ini besar, sama jari saya besar mana? Besar jari saya. Oh, besar pondok. Tapi kalau pandangan mata saya itu saya tempeli oleh jari, dalam arti melihatnya kedekatan, melihatnya terlalu dekat, dipepet nih, pondok ini akan tidak kelihatan. Wong makhluk itu diwujudkan, kok malah menutupi yang wujud, ya salah yang melihat, terlalu dekat. Ya lihat, di dalam makhluk itu ada Allah, bersama makhluk itu ada Allah, di dekat makhluk itu ada Allah. Sebelum melihat makhluk itu sudah melihat Allah, minimal bersamaan melihat makhluk itu bisa melihat Allah semua. Itu caranya. Jadi idza sara mustaghriqan bi ghairillah, ketika hati tadi tertutup, tenggelam, melirik selain Allah. Sekarang ini semuanya tertutup oleh selain Allah. Yang kaya menjadi sombong dengan kekayaannya, yang menjadi pejabat lalai, semena-mena, culas, sombong dengan jabatannya. Yang menjadi ustadz kiai itu loh, Masya Allah, kadang lalai, lupa, tertutup oleh keustatannya, oleh kekiaiannya. Insya Allah ngaji niatnya sudah tidak jelas, tidak melihat Allah tapi melihat oleh-oleh berupa dunia dari ngajinya. Kan tujuannya sudah miring, mencong. Masya Allah.
Ngoten. Wa huwal mutalab wa huwal mukhatab wa huwal mu'attab wa huwal ladzi yas'adu bil qurbi minallah fayaflahu idza zakahu wa huwal ladzi yakhibu wa yashqa idza danasahu wa dasahu. Hati-hati ya Allah. Wa huwal al-muti bil haqiqah lillahi ta'ala. Duh. Jadi hati manusia itu yang didhawuhi Allah. Kadang dengan kalam-kalam Allah yang nyata, Al-Quran. Tidak melihat. Masya Allah. Kalam-kalam Allah yang bentuk alam. Tidak melihat masih. Kalam-kalam Allah berupa kenikmatan. Tidak melihat. Kalam-kalam Allah berupa ujian, tidak melihat. Ya apa ini? Masya Allah. Al-Quran dawuh gimana macam-macam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Apakah engkau melihat siapa orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat, yakni mereka orang-orang yang menyia-nyia anak yatim dan tidak mau memberi makan fakir miskin. Masya Allah. Ya Allah didhawuhi, gak terasa, tidak terasa. Ya Allah, celakalah orang yang sholat, yakni orang yang lalai di dalam sholatnya. Ada dua tafsiran ini. Ada tidak sholat blas berarti celaka, atau sholat tapi lalai kalau dia sholat, belarah kemana-mana, itu ya masuk dalam kategori lepail, kategori celaka kata Allah. Masya Allah. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang selalu pamer. Allah gak kerasa ayat-ayat Allah gitu. Dan dia adalah yang dituntut terakhir kalau sampai lengah, lalai, mencong, dia yang akan dibendu oleh Allah, dimurka oleh Allah. Hati yang akan selamat, bahagia, senang, bisa dekat dengan Allah. Ini coba mari ya, wis dekatkan hati yang Allah. Kau akan mendapatkan kenikmatan luar biasa, mengalahkan dekatnya dengan dunia, dekatnya dengan jabatan, dekatnya dengan ketenaran. Tidak ada apa-apanya, kenikmatannya kalah apabila hati sudah bisa dekat dengan Allah. Masya Allah. Dan maka bahagia, berhasil, selamat, bahasa kitabnya bejo apabila orang telah bisa membagusi hatinya, dan bisa membersihkan hatinya, mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran berupa dunia, dari penyakit-penyakit hati, sombong, riak, ingin selalu dipuji, dilihat orang, keaku-akuan namanya ujub, sum'ah, ingin selalu didengar orang, terpenjara hatinya, kotor sehingga galau, keruh, tamak, selalu ingin dapat-dapat dari makhluk, selalu ingin dapat-dapat dari apa-apa. Kotor itu hatinya, kotor. Kalau begitu tidak ada kenikmatan. Kurang terus, sudah kaya masih kurang, sudah kaya masih kurang. Kadang yang susah itu salah miskin, kurang terus. Tidak punya, tapi yang dilihat orang lain yang punya.
Salah yang dilihat ndak orang satu, yang dilihat orang banyak. Lihat yang satunya, aduh itu sudah bisa begitu. Yang satunya, waduh itu punya itu. Yang satunya lagi, aduh sana itu punya kayak itu. Sumpah. Dekatkan dengan Allah, dengan zikir, dengan berusaha memandang semuanya ini nikmat. Semuanya ini adalah anugerah, semuanya ini adalah dipertanggungjawabkan Allah. Insyaallah. Dan hati adalah yang mendapatkan kerugian dan celaka apabila kotor, apabila penyakitan, banyak sampahnya. Masya Allah, bahasanya Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang sowan kepada Allah dengan hati yang selamat, bersih. Di dunia dia sudah nikmat, damai, tentram, bisa menetapi siratal mustaqim. Di akhirat dia bisa mendapatkan keselamatan, surga, dan bersanding di sisi Allah. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Wa wal muti' bil haqiqati lillahi ta'ala, dan hatilah hakikatnya yang taat kepada Allah. Karena dengan hati yang taat, hati yang dekat dengan Allah, prajurit-prajurit berupa mata, anggota ini akan selamat juga dari rampok-rampok nafsu, dari rampok-rampok setan. Semuanya akan aman untuk membantu kinerja sang raja, yakni hati. Semuanya menjadi baik karena hatinya selamat. Semuanya digerakkan oleh rajanya, yakni hati, ke tempat yang selamat. Lisannya selalu menebar kemanfaatan dan kebaikan. Pandangannya selalu memandang yang baik-baik dan menyelamatkan. Telinganya mendengar yang baik-baik dan menyelamatkan. Selalu bertutur kata, berkeinginan baik. Tangannya tidak pernah memegang yang tidak baik. Pikirannya selalu pikir positif. Kepada orang dia merasa kasihan, makhluk dia merasa kasihan terus. Pada orang baik dia pengen, pada orang yang belum baik dia kasihan dan mendoakan baik. Ora panas, dendam, pegel tok uripe. Marah tok, benci tok, yaitu hatinya kotor. Allah, mudah-mudahan bisa menjalaninya. Wa innamal ladzi yang tashiru alal jawarih minal ibadat anwaruh. Adapun yang melebar menuju anggota badannya itu adalah cahaya daripada hati. Ibadah-ibadah yang terefleksikan dari anggota menuju atau kepada anggota badannya itu adalah nur, pancaran daripada hati yang bersinar Allah. Hati yang bersinar memancarkan seluruhnya baik-baik, tidak ada niatan jelek, tidak ada niatan ingin menipu, tidak ada keinginan yang macam-macam, malah inginnya kasihan pada orang, kepada makhluk. Insya Allah hatinya mencorong, bersinar. Wawal ngasi al mutamarid Allah, tapi juga sebaliknya hati menjadi pendurhaka. Hati adalah pemaksiat yang delarung, yang miring, culas meninggalkan Allah. Fa inna masari dal a'dha minal fawahis asaruhu. Adapun yang mengalir dari kejelekan-kejelekan anggota badannya itu adalah efek negatif dari kegelapan hati. Orang kalau peteng, orang kalau gelap, orang kalau buta,
maka dia akan nabrak-nabrak. Begitu juga kalau hati lagi buta, nabrak-nabrak, lesane nabrak-nabrak, matane nabrak-nabrak, telingane nabrak-nabrak, semuanya nabrak-nabrak. Masya Allah. Wis gelap ya wis, sumpek susah terus, kaya susah, jadi pejabat sumpek susah, bingung. Tidak ada tenangnya sama sekali. Wa bi idlami wa wastinaratihi tadharu mahasinu dhahir wa masawihi. Jadi terang dan gelapnya hati itu mencerminkan kepada dua perkara. Kalau lagi terang maka akan mencerminkan kepada bagusnya anggota dohir. Kalau hatinya gelap mencerminkan pada jeleknya kelakuan dohir. Masya Allah. Kullu ina'in yandokhu bima fihi wa walladhi idza arafahul insan faqad arafa nafsah wa idza arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ngaten karena semua tempat wadah itu akan glubrat, akan terkotori bima bihi, terhadap apa yang ada di dalam wadah tadi. Semuanya akan ngepek, terkena efek dari yang menempati wadah tadi. Badan kita itu wadahnya hati, dia akan kotor atau terang, tersinari, tergantung hati kita yang diwadahi. Masya Allah, hati adalah wa huwa alladzi idza arafal insan, yang ketika manusia telah menemukan sejatinya dirinya, hakikat dirinya, dhaif, tidak bisa apa-apa, bingung, dan orang yang butuh rahmat belas kasih Allah, dia melihat dirinya maka dia telah melihat nafsunya. Orang yang telah melihat jati dirinya maka dia telah melihat Tuhannya yang maha perkasa, yang maha besar. Itulah hakikat kemakrifatan. Tapi sebaliknya, wa waladzi idza jahilal insan faqad jalam sa wa idza jalam sa faqad jahil rabbah. Dan apabila orang tidak bisa melihat dirinya, gak tahu diri, lupa diri, maka dia lupa kepada hakikat nafsunya. Ketika orang lupa kepada dirinya, gak tahu diri, lupa diri, maka jangan lihat, jangan harap kita bisa melihat Allah Tuhan kita. Mudah-mudahan kita diberi penerangan hati, amin ya rabbal alamin. Barakati Imam Ghazali al